gimana nih ngerasain polusi yang lagi banyak banget di Jakarta, besar banget, dan ada ekstra khusus gak sih kayak perawatan kulisnya ya? Kalau kita bicara tentang polusinya aja ya, nggak ada hubungan sama kulit dulu, aku dari tahap murka. Karena saya ibu dari seorang bayi, jadi udah kedekan masalah khawatir ya? Iya, terus sekarang juga akunya akhirnya kena juga kan, ya lagi agak batuk radang juga gitu. Kalau misalnya ke kulit juga kerasa banget, jadi lebih udah kering gara-gara hormon nyusuin, ada imbalance hormon karena pasca melahirkan. Terus juga polusi, itu kayak cuci muka yang idealnya cuma cukup 2 kali sehari aja, kayak pengennya bersihin terus gitu loh. Kayak udah pakai double cleanser pun pas pakein toner yang diusap kapas kok masih belum bersih gitu ya, saking tebelnya gitu. Terus kalau aku tuh masalahnya di kulit tuh kerasa banget kayak tebel gitu kulitnya, jadi emang kayak seneng banget kemarin di Safa dibantu sel kulit matinya tuh diangkat gitu ya. Jadi kalau kita pakai skincare juga nanti akan jadi lebih menyerap ya dok, karena kalau misalnya kulit mati nggak di-exfoliate, mau pakai skincare semahal apapun ya nggak bisa penyerapan maksimal gitu kan. Gitu sih. Tapi dok, itu nggak sih ideal nggak sih kalau tadi Mbak Karina bilang pengen cuci muka jadi lebih 2 kali lebih sering gitu-gitu karena polusi ini, sebenarnya ideal nggak sih? Boleh nggak sih? Oke, sebenarnya kalau seandainya idealnya sih cuci muka memang sehari cuma 2 kali ya. Kalau lebih dari itu mungkin kalau dalam keadaan kondisi kayak kita sekarang polusi, mungkin kita ekstrain 1 kali masih oke, masih boleh. Cuman ketika sudah lebih dari 3 kali memang udah gak bagus untuk kulit. Jadi baiknya kalau memang udah ada problem seperti itu, memang ya mau nggak mau harus memang dibantu dengan treatment ya. Tentunya kayak tadi yang udah dibicarakan sama Karina. Jadi mau nggak mau kita bantu exfoliate dari treatment yang ada di klinik supaya bantu kulitnya bersih gitu. Karena memang polusi agak mengganggu ya. Tapi sejauh ini Kak Karina udah ngejalanin treatment apa Kak di sana? Aku udah hydro diamond facial, terus apico laser, sama terakhir tuh hydrojet, tapi saya lupa nama treatmentnya. Oh itu nama hydrojet, tapi dia kayak pakai disembur jet. Oxyjet jet pill. Oh itu auto jet pill. Jet pill. It was a very different experience dari semua treatment yang pernah saya cobain di Safa maupun di klinik lain. Jadi kayak dia pakai cairan yang saya udah nggak tahu campurannya apa, nanti boleh ditanya sama dokter Nata. Tapi pakai tekanan tinggi banget, dan tekanan tingginya itu sebenarnya mampu buat mengangkat kulit matinya sekaligus untuk menutrisi juga gitu. Tapi itu rasanya adem, dingin, enak banget pada saat dilakuin gitu. Itu kayaknya kalau balik lagi ke Safa pengen lagi ya. gitu, tapi rasanya enak banget, segar gitu. Selain dari perawatan dan skincare juga jaga pola makan dan pola istirahat juga nggak sih buat jaga kulit? Nah itulah jelas. Kalau pola istirahat sebagai ibu sui kita terima nasib dulu ya. Gitu, jadi ya udahlah ya, sulit gitu. Karena nggak di sleep training anaknya, jadi masih bangun-bangun tengah malam walaupun masih cuma 1-2 kali. Tapi kalau pola makan sebisa mungkin sih aku usahain jaga, karena ibu ASI jadi berusaha asinya kasih yang maksimal juga. Tapi kan dapat bonusnya ya kulitnya jadi agak lebih terjaga. Cuma memang hormon imbalance dari postpartum nih nggak terlalu bisa dikontrol juga ya dok ya gitu. Jadi one day my skin is really good, the next 2 days tiba-tiba bisa yang kayak bertingkah gitu karena hormon imbalance-nya. Biasanya dari Kak Karina sendiri yang menyebabkan hormon imbalance itu karena kalau hormon imbalance kayaknya emang udah bawaan ya dok. Karena biasanya kalau misalkan habis melahirkan memang apalagi terus habis itu menyusui ya, itu hormonnya memang akan naik turun, dan tiap orang akan experience-nya akan berbeda-beda nih. Mungkin nih si Karina sendiri mungkin ya jadinya kulitnya kering, naik turun terus polusi juga kan, jadi semuanya. kalau tadi dari segi makanan kan mungkin apa sih yang selama ini dipantang banget dikurangin gitu? Sebenarnya akhirnya setelah aku 8 bulan puasa dairy dong, karena saya pikir Karena dairy jadi banyak. Jadi awalnya saya puasa dairy gara-gara anak saya diasumsikan nggak bisa dairy. Tapi during that dairy fasting period itu kulitnya memang tidak terlalu bertingkah. Setelah ternyata anak saya bisa dairy dan saya akhirnya hajar dairy terus, yang enak banget itu. Saya baru tahu di situ suami saya menghargai. Kamu berarti benar nggak bisa dairy. Soalnya begitu saya kena dairy lagi, itu kulitnya agak mulai bertingkah, yang paling sama di jerawat punggung gitu sebenarnya. Jadi akhirnya sekarang mulai kontrol dairy intake-nya lagi, terus berusaha juga untuk
sebagai bukan pencinta sayur berusaha banget untuk kenalan lebih lagi sama serat gitu, sama sayur gitu ya, karena juga pasti lebih bagus. Tapi yang paling penting sebenarnya buat menjaga sih air putihnya nggak boleh males-malesan